أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الجهاد حي على الجهاد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Breaking news. Ya, ini breaking news dari Habib Novel. Saya barusan mendapat pertanyaan di WhatsApp tentang video yang beredar di jejaring sosial. Video yang memang aneh juga ya. Seumur hidup saya belum pernah lihat ada orang adzan kok kayak gitu. Adzan kok seruan untuk sholat diganti seruan untuk jihad. Nah, ini sesuatu yang sangat bertentangan ya dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Bertentangan dengan ajaran Bani Alawi, ajaran para habaib maupun para kiai. Ya, ini tidak sesuai dengan hadis al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah dia yang umat Islam selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Karena itu udah abaikan saja. Jangan terprovokasi. Ya, ajakan-ajakan yang begini nih, yang enggak mutu ini enggak usah didengarkan. Kita eratkan tali persatuan dan persaudaraan. Kita tebarkan kasih sayang. Kita saling menghormati dan saling mencintai. Jangan mau terprovokasi oleh siapapun dan alasannya apapun. Karena di negara kesatuan Republik Indonesia ini, alhamdulillah kita bisa hidup beragama, semua umat beragama hidup dengan damai, saling menghargai, penuh toleransi, dan khususnya umat Islam bisa melaksanakan sholat dimanapun, bahkan di rest area, di mall, disediakan musola, tempat untuk sholat. Dan negara kita adalah umat Islam terbesar di dunia ya. Umat Islam terbesar di dunia. Karena itu ikhwani rahimakumullah, mari bersama-sama kita jaga kedamaian negeri ini, kita jaga persatuan negeri ini. Mari kita pupuk rasa saling mencintai sesama anak bangsa, sehingga bangsa kita menjadi bangsa yang semakin besar dan bangsa yang semakin makmur. Jazakumullah khairan. Sampaikan pesan saya ini kepada yang lain, insyaallah manfaat dan membawa rahmat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu hijrah bukan ngangkat pedang. Dianggap hijrah niku terus ngangkat pedang. Tidak. Hijrah Kanjeng Nabi niku wau krana wahyu, bukan dituntut perut ataupun takut. Begitu hijrah pedang diangkat dening Kanjeng Nabi. Pedang apa? Pedang intelektual, pedang ilmuwan, pedang pertanian, pedang ekonomi, dibangkitkan kembali oleh Rasulullah. Titik-titik jihad, titik-titik jihad arep ngakeh-ngakeh rondo karo yatim lho piye? Qatal litakuna kalimatullahi hiyal ulya, yang berjuang untuk menjadikan kalimat Allah tinggi, untuk mengangkat kalimat Allah, untuk memuliakan Islam, untuk mengagungkan Islam, untuk mengangkat citra Islam. Hadahul jihad fisabilillah. Hadahul jihad fisabilillah. Ul jihad fisabilillah termasuk juga hadirnya kita, nuntut ilmunya kita, ngajarnya kita, dakwahnya kita, hafalan yang kita hafalkan, hadis yang kita lantunkan, salawat yang kita baca, zikir yang kita berkumpul di dalam majlis tersebut, itu semuanya ada fisabilillah, jihad fisabilillah. Bahkan beberapa pembesar sahabat, misalnya Abu Hurairah, Abu Darda, bin Mas'ud, dan beberapa pembesar sahabat lainnya itu, dan beberapa ulama mengatakan, barang siapa yang mengatakan kalau hadir majelis ilmu, nuntut ilmu itu bukan jihad fisabilillah, berarti ada kecacatan di dalam akal orang tersebut, akalnya nggak beres. Ada jihad fisabilillah, jihad di jalannya Allah nyata, terang benderang, nggak ada keraguan, nggak ada kerancuan.
Memang ada jihad yang rancu? Ada. Orang kan demi meraih apa yang dia ingin capai itu ngebohongin orang. Kalau enggak, dari mana sumbernya? Jangan muslim sama muslim saling berkelahi, dia bilang itu namanya jihad. Muslim sama muslim saling bunuh, saling tembak, saling sembelih, saling mencaci, dia bilang ada jihad fisabilillah. Ngancurin rumah muslim lain jihad, ledakin bom di masjid ada jihad. Ada jihad namanya, bukan jihad. Bukan jihad, tapi namanya jihad. Jihad meninggikan kalimat Allah, bukan merendahkan. Bukan merendahkan, bukan menghinakan kalimat Allah. Kalau dia melakukan tindakan yang ujung-ujungnya merusak citra Islam, maaf, lu ngebelain Allah apa yang ngebelain iblis? Kok ngancurin Islam? Kok ngerusak Islam? Membuat orang jadi anti sama Islam. Ngomong-ngomong, yang ente bela Allah apa siapa nih yang ente bela? Islam yang ya gini, ente ngebela Islam, ente merugikan Islam loh. Ente menghancurkan Islam. Dan terbukti dari perjuangannya, kebanyakan yang disasar, yang diserang orang Islam, yang dibunuh orang Islam, yang diganggu orang Islam, begitu, yang dirugikan orang Islam. Ada orang dengan kemasan membebaskan muslimin dari penjajahan dan penindasan rezim tertentu di suatu negara sana. Kenapa? Muslimin 10 atau 20 rumah mereka dihancurkan. Dia bikin pergerakan bergolak negeri. Gara-gara pergolakan itu, demi untuk mencari keadilan buat 20 rumah yang hancur, yang terjadi 200.000 rumah yang hancur. Muslimin 30 orang terbunuh, dizalimin oleh rezim. Ada kan selalu masing-masing rezim menganggap yang bukan partainya dia tuh rezim gitu. Ini kita ngomong di luar negeri ya. Gitu. Jadi nggak dipelintirin omongan kita. Nabi pernah setelah usai dari perang Badar, jihadnya sudah selesai, damailah keadaan. Tapi tiba-tiba baginda Nabi berkata, kita akan jihad, kita keluar dari jihad kecil menuju jihad yang lebih gede lagi. Ada jihad lebih gede. Perang Badar nggak seimbang, kemenangan pada kaum muslimin. Ternyata oleh Nabi dianggap sebagai jihad kecil. Ada jihad yang lebih gede lagi. Jihad apa ya Rasulullah? Perangnya kayak apa lagi? Jihadun nafsi, memerangi hawa nafsu. Memerangi hawa nafsu yang ada di dalam diri kita, yang disebutkan akhbat min sab'ina syaitana, lebih kecil daripada 70 syaitan dalam diri kita. Pertama adalah jihad kita adalah jihad hawa nafsu, menahan diri dari yang haram, menahan mata kita, milih dalam melihat YouTube. Di HP kita jangan disimpan hal-hal yang menjadikan Allah murka. Itu jihad, nggak usah macam-macam deh, nggak usah banyak ngomong. Jihad macam-macam, jihad sederhana hawa nafsu, tontonan televisi dengan harta Anda, karena itu jihad untuk menyelamatkan umat dari gangguan orang-orang di luar. Anda mengambil bagian daripada dakwah, karena dakwah itu membela umat Nabi Muhammad. Ini yang pertama dan paling utama. Yang kedua, Anda bela saudara-saudara Anda. Maka hari ini kami suarakan, Anda jangan biasa membeli produk orang yang memusuhi Anda. Saya lebih baik haus daripada saya harus mampir tokonya orang yang diindikasi dia memusuhi Islam. Saya lebih baik haus. Jihad Anda itu saja deh. Jangan Anda menyuruh jihad Allahu Akbar, Anda minum milik mereka. Ini gimana sih? Sadar enggak? Ya mungkin banyak orang juga kurang mengetahui sebenarnya jihad Rasul SAW ini. Orang taunya kan bahwa jihad itu perang. Ya. Jadi perang terus, bahwa jihad itu bunuh-membunuh. Ya. Sebetulnya Rasulullah tidak pernah mengajak seperti itu. Ya. Jadi Rasulullah itu setiap diajak ada peperangan itu, kita harus tahu bahwa Rasulullah tidak memerangi dahulu. Jadi Rasulullah SAW ini setelah mereka memerangi, baru diperangi oleh Rasulullah. Ya. Itu pun dengan syarat. Anak-anak kecil jangan dibunuh. Wanita-wanita jangan dibunuh. Pohon-pohon, tanaman-tanaman jangan sampai ditebang dan ini. Itu ada syarat-syaratnya. Ini yang luar biasa. Ya. Bayangkan orang sekarang menghadap musuh, dia akan dibunuh
tapi dia masih menjalankan syarat dari Rasulullah SAW. Ini luar biasa Islam ini. Ini tinggal kita bunuh. Itu bunuh pun itu tidak boleh dengan kebencian. Karena Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah terjadi kan sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib waktu akan membunuh diludahi. Akhirnya tidak menjadi membunuh. Ali, kenapa kamu tidak jadi membunuh? Karena saya takut membunuh kamu bukan karena Allah, karena engkau meludahi aku itu tadi. Bukan karena Allah lah, karena benci kepadanya. Itu Islam itu bisa mengatur itu. Ini lakukan. Jadi Rasulullah SAW tidak pernah perang itu memulainya dan tidak pernah menganjurkan untuk bunuh-membunuh. Selalu diadakan perdamaian dulu. Ayo, didatangi, mengutus orang berapa ke sana untuk bagaimana dibuat musyawarah lah, diatur bagaimana supaya kita tidak jadi peperangan, supaya ini nanti semua tidak ada orang yang terbunuh, supaya ini, ayo kita lah damai kita ini. Itu dulu. Tapi mereka kadang tidak mau, mereka memerangi, ya baru Rasulullah membalas. Dan Rasulullah SAW manusia yang tidak pernah kalah dalam peperangan. Tapi kan di beberapa kisah sempat, salah satunya mungkin perang Uhud yang tidak kalah. Oh, tidak kalah. Itu tidak kalah karena umat ini tidak mengikuti aturan Rasulullah SAW. Saat itu mereka terdesak mundur oleh para pasukan-pasukan pemanah itu tadi. Tapi subhanallah setelah itu mereka bangkit lagi. Dengan mereka mendatangi mereka, berarti menunjukkan bahwa mereka ini masih hidup dan masih semangat untuk berperang. Belum selesai. Tapi orang-orang kufar waktu itu pada nyingkir. Karena lihat bagaimana di surat Ali Imran kalau tidak salah itu 173 dan 174. Ya di surat saya kurang hafal ayatnya itu. Itu tentang kejadian ini. Fanqalabu bi ni'matin minallah. Jadi mereka dirubah setelah mengucap hasbunallah wa ni'mal wakil, dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadi semangat lagi untuk memerangi mereka. Itu Rasulullah. Di situ kekalahannya kesalahan daripada umat Nabi Muhammad tidak turut Nabi Muhammad. Bukan kekalahan, kesalahan. Oke. Apakah jihad itu selalu tentang perang? Oh, tidak. Nah, bagaimana? Ada hal lainkah yang maksudnya Rasul menunjukkan bahwa saya sedang berjihad, tapi beliau tidak berperang? Nah, itu seperti apa? Seperti waktu pulang dari perang Badar. Itu di bulan Ramadan, bulan puasa. Kata Rasulullah, kita telah pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Subhanallah. Sahabat pada heran ini, ya Rasulullah, jihad apa lagi ini? Tadi jihadnya sudah luar biasa besarnya. Perang seperti ini, kata Rasul, jihadin nafas. Jihad kepada hawa nafsu. Anda bisa menekan hawa nafsu. Ini musuh yang tidak tampak. Kelihatannya baik tapi tidak baik. Kan ada yang begitu nafsu. Subhanallah, itulah jihad yang luar biasa. Anda tidak tahu ini benar atau tidak. Ini nafsu kadang berbuat, Anda seakan-akan sholat. Kelihatannya sholat Anda sudah benar. Tapi nafsu ini ingin pamer, itu menekan itu tuh lebih berat daripada jihad bunuh-membunuh. Jadi sebetulnya jihad dan nafsu ini jihad yang paling sulit. Tidak ada orang tahu. Dan bahkan kadang kita ini bisa tidak tahu bahwa ini benar atau tidak. Karena nafsu itu menutupi, setan ini pintar betul kadang. Membuat kita ini seakan-akan khusyuk. Contohnya orang yang sholat, yuwaswisu itu. Usolli sampai berapa, ini nafsu ini jihad ini. Ya kita harus tekan itu. Jangan kata setan ya dalam ijazah. Itu kamu belum ikhlas itu. Belum fase, belum benar. Ulang lagi gitu terus. Nah, dalam ini contoh yang paling ringan, masih banyak yang besar. Jihad dan nafas itu lebih utama daripada jihad perang-perang itu. Ini kata Rasul. Lah orang sekarang kan maunya perang. Bukan perang. Perangi diri kamu waktu kamu ingin perang dan kamu mengatakan orang lain yang diperangi siapa? Saudara muslim sendiri. Ini lucu kita lihat, ini jihad apa? Kalau muslim sama muslim sendiri pukul-pukulan itu katanya jihad. Menegakkan kebenaran. Masing-masing merasa dirinya benar. Itu sudah orang yang tidak benar. Orang kalau sudah merasa dirinya saya benar, orang tidak benar. Walaupun dia benar. Rasul tidak pernah mengajarkan itu. Bahkan sampai-sampai Ustaz Ali kalau lihat orang khutbah Jumat, usikum wa nafsiyah bitaqwallah. Bukan usikum toh. Ya bukan saya wasiatkan pada diri kalian. Ya walaupun itu boleh. Cuman adabnya kan wa nafsiyah, diriku juga. Karena saya juga belum bertakwa. Itulah adab-adab ini. Makanya zaman ini banyak orang yang kurang paham. Jadi jihad itu pokoknya harus marah, harus teriak-teriak, pergi ke satu tempat untuk bukan. Jihad itu diri kamu dulu, kamu benahi. Setelah kamu bisa membenahi diri kamu, benahilah orang lain seperti engkau membenahi dirimu. Bukan benahi orang lain, kamu pukuli.
Tapi ini sama diri kamu, kamu tidak pernah pukul sendiri. Kamu bermaksiat, ini kan kamu jihad kepada orang-orang yang maksiat misalnya. Orang maksiatnya kamu pukuli, kamu bermaksiat, kamu tenang aja begini. Mesti pukul juga diri kamu. Kalau kamu tidak ingin memukul diri kamu, jangan pukul orang lain. Nasihat itu lebih indah.